Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1996, Makanan Ternak. Telah terjadi pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa pertempuran besar antara kedua pasukan sebelumnya, tetapi tidak pernah ada yang sebesar itu. Belum pernah terjadi pertempuran yang sehebat dan sekelam ini sepanjang sejarah umat manusia, setidaknya tidak dalam sejarah dunia mereka. Tetapi sekali lagi, ini bukan dunia mereka. Legiun ke-7 berada di bagian paling mengerikan dari medan perang, tepat di tengah-tengah, yang menjadi ujung tombak seluruh pasukan Song. Musuh yang mereka hadapi bukanlah para Awaken muda yang telah menjadi pembawa mantra setelah rantai mimpi buruk, melainkan inti yang tangguh dari pasukan pedang. Para veteran kawakan dari pasukan klan kerajaan yang terkenal. Knight of Valor. Mereka bagaikan benteng baja yang menolak untuk digoyahkan atau didorong mundur, menangkis satu serangan ganas demi satu serangan. Para ksatria yang terangkat memimpin para pengawal yang terbangun, menjaga disiplin yang tak ternoda dan tekad yang gigih dari pasukan elit. Mereka semua mengenakan baju besi baja tebal dan memegang kenangan yang kuat sebagai senjata. Jubah merah tua mereka tampak mencolok dengan latar belakang putih tulang yang memutih karena sinar matahari. Gema yang kuat bertempur di depan formasi, beberapa di antaranya diperoleh sebagai hadiah dari mantra, beberapa dibuat oleh para penyihir keberanian. Rain berkonsentrasi menghancurkan gema-gema tersebut sambil berusaha mengabaikan hiruk-pikuk pertempuran yang mengerikan dan jeritan prajurit yang sekarat yang mengguyurnya seperti lagu yang menyayat. Sialan, sialan, sialan. Tapi bagaimana dia bisa mengabaikannya? Tanah yang berguncang itu berlumuran darah. Tubuh-tubuh yang hancur tergeletak di sana-sini dan menatap langit yang menyilaukan dengan mata kosong. Kebanyakan dari mereka adalah orang asing, tetapi beberapa dari mereka, dia telah mengenalnya selama berbulan-bulan berjuang berdampingan di Godgrave. Lelaki itu di sana. Dia telah melihatnya selamat dari pelukan mematikan pohon raksasa di Hollows. Dia selamat dari hutan yang mengerikan itu, tetapi mati di sini, ditebas oleh pedang manusia. Wanita di sana, dia cukup terkenal di Legiun ke-7 karena kebiasaannya bernyanyi sepenuh hati di pemandian meskipun sama sekali tidak memiliki bakat musik. Rain tidak pernah berbicara dengannya, tetapi dia telah mendengar nyanyian menyakitkan itu berkali-kali. Wanita itu tidak akan pernah bernyanyi lagi. Brengsek, sambil menggertakkan giginya, ketakutan luar biasa dan sangat marah di saat yang sama, Rain mencoba membidik sambil menahan air mata yang menutupi matanya dan melepaskan tali itu. Tentu saja, tidak banyak mayat yang berserakan di tanah. Bukan karena hanya sedikit orang yang tewas, tetapi karena orang-orang yang tewas tidak tinggal diam lama di medan perang yang kejam ini. Tepat saat anak panah Rain menembus leher Eko yang mengamuk, penyanyi yang sudah meninggal itu bergerak dan perlahan bangkit berdiri. Ingatannya telah hilang, dan tuniknya dicat merah oleh darah, memperlihatkan luka yang mengerikan. Meskipun demikian, wanita muda itu tampaknya tidak terganggu oleh rasa sakit itu. Dia mengalihkan pandangan kosongnya ke barisan ksatria berbaju zirah lengkap, dan berjalan ke arah mereka dengan langkah tenang. Di sekelilingnya, peziarah lain juga berbaris menuju musuh. Dan di dalam formasi musuh, prajurit mereka yang gugur berdiri untuk menyerangnya dari dalam. Namun, para ksatria keberanian adalah kelompok yang kejam. Begitu salah satu dari mereka tewas, jasadnya akan diseret kembali oleh para prajurit di barisan belakang dan dihancurkan atau dilumpuhkan sebelum sempat bangkit. Tentara pedang juga telah belajar cara melawan otoritas ratu. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, Rain terdiam beberapa saat,
napasnya terengah-engah. Otot-ototnya terasa sakit karena tarikan busur yang berat, dan dia menderita karena panas yang tak tertahankan. Bahkan dengan piece de resistance yang mendinginkannya, itu terlalu kuat dan menyesakkan, keringat mengalir di kulitnya dan menyengat matanya. Dia merasa kotor. Suara pertempuran itu memekakkan telinga dan pemandangannya mengerikan. Rain hilang sejenak. Kemudian bayangannya bergerak, dan sebuah suara yang familiar berbisik ke telinganya, "Sadarlah." Dia tersentak dan mencoba untuk menenangkan diri. "Panggil pedangmu." Semuanya tentang. Sebelum gurunya, Sunni, selesai berbicara, sebuah trompet keras menggema di sepanjang medan pertempuran tempat Legiun ke-7 bertempur. Awalnya Rain tidak mengerti apa arti suara tak terduga itu, tetapi kemudian menggigil. Itu adalah para ksatria. Para ksatria keberanian dipanggil untuk maju. Saat ini dia berdiri di atas kereta yang terguling, dikelilingi oleh prajurit lainnya. Centuria Tamar telah berpartisipasi dalam penyerangan terhadap formasi musuh belum lama ini. Dan kemudian mundur untuk beristirahat dan menjilati luka mereka sementara anggota legiun lainnya melanjutkan serangan panik. Namun mereka tidak jauh dari keributan itu. Jika musuh mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan serangan ofensif. Rain melepaskan busurnya dan memanifestasikan tanda bayangan menjadi taci hitam. Tamar sudah bangkit dari tanah dengan bersandar pada swayhandernya yang besar. Fleur sedang merawat salah satu prajurit, jadi Rai meraihnya dan mendorongnya kembali ke tempat yang aman. Dinding baja para ksatria yang menakutkan tiba-tiba melonjak ke depan, membuat tanah bergetar. Mereka menderita beberapa korban saat menjatuhkan para peziarah, lalu menabrak prajurit Legiun ke-7 beberapa saat kemudian. Seketika, pembantaian dan kekacauan pertempuran berubah 10 kali lebih intens, dengan semua ketertiban yang tersisa menguap dalam satu momen yang mengerikan. Sebuah suara keras yang memekakkan telinga muncul, menenggelamkan suara jeritan manusia. Tak lama kemudian, garis depan legiun itu berhasil ditembus dan dipukul mundur, dan musuh menyerang Tamar dan para prajuritnya yang sudah kelelahan. Rain melompat dari kereta, berpikir bahwa mereka beruntung. Setidaknya musuh yang mereka hadapi bukan Knight of Valor yang gigih kali ini. Sebaliknya, mereka tampaknya berasal dari salah satu klan bawahan. Jubah mereka berwarna putih, bukan merah tua, setidaknya, dan banyak yang menghiasi baju zirah mereka dengan bulu. Dunia berguncang ketika aspek yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan mengamuk di medan perang, dan langit yang tak kenal ampun terus menghantam dua pasukan besar dengan cahaya dan panas. Sambil mencengkeram pedangnya, Rain menggertakkan giginya dan mengikuti Tamar untuk melawan prajurit pasukan pedang. Tentu saja, bayangannya pun mengikuti. Budak Bayangan bab 1997, Biaya Manusia. Para peziarah ditelan oleh gelombang pasang prajurit baja, dan hanya berhasil mengalahkan barisan depan Ekos yang tidak berperasaan. Ada lebih banyak dari mereka di bagian lain medan perang. Tetapi di sini, di pusat bentrokan dahsyat antara dua pasukan besar, para Knight of Valor terlalu cerdik dan tidak berperasaan untuk membiarkan orang mati bangkit secara massal. Formasi pasukan Elite Sword Army yang gigih melesat maju seperti gelombang besi, menghantam Seven Legion dan menghancurkan garis ofensifnya. Namun, tak lama kemudian, momentum pasukan Valor terhenti. Dan kemudian, semuanya habis, meninggalkan mereka dalam lumpur yang mematikan. Musuh mereka juga tidak bisa dianggap remeh. 7 legiun kerajaan terdiri dari prajurit terbaik dari domain Song, dan di antara mereka, legiun ke-7 adalah yang paling ganas. Mungkin hanya kalah dari legiun pertama,
yang telah lenyap dalam kegelapan samudra tulang belakang dan tidak hadir di medan perang hari ini. Setelah menerima pukulan pertama, formasi prajurit Song yang hancur tidak goyah, dan para prajurit itu sendiri tidak kehilangan rasa takut. Mereka tidak kalah, sebaliknya, mereka menyerang para ksatria keberanian dan pasukan tambahan mereka seperti kawanan yang mematikan, membara dengan tekad jahat dan amarah yang membara. Para pria dan wanita ini tidak terpesona oleh janji kejayaan maupun terbuai oleh nyanyian perang yang riuh. Namun, mereka juga tidak mau merasakan pahitnya kekalahan. Sebagian besar medan pertempuran neraka berubah menjadi neraka yang lebih keras. Dengan ribuan awaken yang kuat dan ratusan master yang menakutkan saling bertarung dalam pertempuran jarak dekat yang mematikan. Suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga, teriakan manusia, dan getaran hebat tanah berdarah menyatu menjadi paduan suara kehancuran yang mengerikan, seolah-olah dunia itu sendiri sedang dalam pergolakan kematian, atau mungkin kelahiran kembali. Mungkin Dewa Godgrave yang telah mati sedang dilahirkan kembali, tulang-tulangnya yang kuno berlumuran darah manusia. Bagaimanapun, para prajurit dari pasukan pedang dan pasukan Song tampaknya telah melupakan diri mereka sendiri, termakan oleh kebutuhan pertempuran yang mengerikan dan mengerikan. Keraguan mereka sebelumnya terhapus oleh keterkejutan dan kekaguman dari medan perang yang mengerikan. Dan pikiran mereka dilubangi oleh suara-suara mengerikan dan gila dari malapetaka yang dahsyat itu. Dunia telah menjadi gila. Rain begitu takut hingga dia bahkan tidak merasakan takut lagi. Seolah-olah bagian dirinya yang bertanggung jawab untuk mengetahui rasa takut itu menjadi terlalu panas dan terbakar, hanya menyisakan abu dingin. Sekarang, yang dia rasakan hanyalah kemarahan dan kebencian. Dia bahkan tidak tahu apa yang membuatnya marah, dan siapa yang membuatnya kesal. Karena tak ada jawaban, Rain hanya bisa memfokuskan pikirannya yang kacau pada musuh di depannya. Tamar adalah orang pertama yang berhadapan dengan para prajurit pasukan pedang. Melompati garis pertempuran mereka yang longgar dengan bantuan kemampuan aspeknya dan menggunakan langkah mengambang kedua untuk menghentikan momentumnya secara tiba-tiba. Memutar tubuhnya dengan satu kaki, dan menerjang punggung mereka. Begitu kakinya menyentuh tanah, pedang tajamnya melesat dalam lengkungan horizontal yang dahsyat, menghancurkan baju zirah seseorang dan melemparkannya ke samping. Tentu saja, dia menempatkan dirinya dalam bahaya yang mengerikan, sendirian di belakang garis musuh. Namun sesaat kemudian, prajuritnya bertabrakan dengan barisan depan formasi musuh. Diserang dari kedua sisi, Feather Knight sempat kebingungan. Itulah semua kesempatan yang dibutuhkan Rain dan rekan-rekannya, menyerang mereka dengan tekad yang mendesak. Baja beradu dengan baja, dan juga merasakan daging manusia. Darah tumpah di permukaan putih bersih tulang kuno itu. Rain mengangkat tacinya dan memaksa tangannya berhenti gemetar. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, para elit klan Valor berjuang keras untuk bertahan melawan serangan ganas para prajurit Song. Bertindak dengan ketepatan yang mengagumkan dan ketenangan yang teguh, mereka mempertahankan formasi mereka dan menolak untuk menyerah, yang sudah berlumuran darah. Musuh tidak akan membiarkan mereka mundur, dan di sana, di belakang mereka, orang-orang mati sudah bergerak, siap bangkit. Jika mereka ingin diselamatkan, mereka harus mengukir jalan berdarah menuju keselamatan dengan tangan mereka sendiri. Maka mereka pun bertahan dengan teguh. Namun, beberapa saat kemudian, sesosok tubuh cepat dalam balutan pakaian merah menyala melintas di antara para prajurit Song dan menabrak formasi para ksatria berbaju besi. Sosok itu adalah seorang wanita cantik yang tidak mengenakan baju besi, rambutnya yang hitam legam berkibar di belakangnya tertiup angin. Kulitnya pucat bagaikan salju, dan matanya juga dingin.
Bibirnya yang merah terkatup rapat satu sama lain. Dia adalah salah satu suster darah yang mengikuti Putri Seisan, seorang penguasa domain lagu. Sambil memegang belati tajam dengan bilah bergelombang, dia bertabrakan dengan para prajurit pasukan pedang dan mendorong mereka mundur. Tangannya yang kurus bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi, mengiris tenggorokan seorang prajurit, membutakan yang lain, menusuk dada yang ketiga. Para ksatria terhuyung mundur dalam kabut darah, membuka celah pada formasi mereka. Sang suster darah melesat maju, siap memperlebar jarak. Hanya saja kerisnya dihentikan oleh sebilah pedang. Sid, salah satu penjaga api yang dikirim ke medan perang bersama para ksatria keberanian, mendorong tuan musuh ke belakang dan menatapnya dengan cemberut. Rambutnya yang pirang kotor basah oleh keringat, dan perisainya, memori, telah hilang, dihancurkan oleh Eko yang ganas. Sungguh disayangkan, mengingat perisai itu telah dimodifikasi dengan indah oleh tamu menawan dari pulau mereka belum lama ini. Saat celah dalam formasi itu melebar dan prajurit dari kedua pasukan itu terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang heboh, dia menghela napas dan berbicara dengan sedikit penyesalan. Eli. Suaranya muram, kau seharusnya menjauh dari perang ini, gadis bodoh. Sang suster berdarah, mantan pelayan wanita, memaksakan senyum menantang. Senang bertemu denganmu lagi, Sid. Dengan itu, dia mengangkat belati indahnya dan bersiap untuk menyerang. Sesaat kemudian, dua mantan anggota pasukan pemimpi saling bertarung di bawah langit kelabu yang tak kenal ampun, dengan tujuan untuk mengakhiri hidup masing-masing. Budak Bayangan bab 1998, teman lama. Sid mengenal Handmaiden, Blood Sister, dengan cukup baik. Namanya Felice. Mereka berdua pernah bersekolah di akademi bersama-sama, dan tiba di kota kegelapan pada waktu yang sama. Ada banyak orang lain tahun itu juga, meskipun tidak semua orang berhasil sampai ke Bright Castle hidup-hidup. Mereka yang berhasil ternyata cukup beruntung untuk menjadi pengawal atau dibiarkan membusuk di pemukiman luar. Sid dan Felice tidak beruntung, tetapi mereka kebetulan memiliki beberapa pecahan jiwa saat itu, jadi mereka membayar upeti dan memasuki istana bersama-sama. Tentu saja, mereka tetap dekat satu sama lain begitu masuk ke dalam. Namun, pecahan-pecahan itu tidak bertahan lama. Akhirnya, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk memberi penghormatan. Hari itu, Sid memutuskan untuk pergi ke pemukiman luar, sementara Felice memutuskan untuk menjadi seorang pelayan. Sid tidak menyalahkannya atas keputusan itu. Felice adalah gadis yang lembut. Kehidupan yang keras di pemukiman luar akan menjadi hukuman mati bagi seseorang seperti dia, kemungkinan besar. Sialnya, Sid cukup pesimis dengan peluangnya sendiri untuk bertahan hidup. Namun entah bagaimana dia berhasil selamat. Persahabatan mereka juga tidak langsung berakhir. Felice biasa menyelundupkan makanan untuknya saat ia bisa, dalam beberapa bulan pertama di Forgotten Shore. Keduanya bersembunyi di gubuk kumuh dan berbagi harapan, ketakutan, dan luka mereka, baik fisik maupun mental. Namun, sulit untuk mempertahankan hubungan saat dipisahkan oleh dinding kastil yang tidak dapat ditembus. Akhirnya, mereka pun berpisah. Felice menjadi salah satu orang Seisan, sementara Sid menjadi pemburu di pemukiman luar. Dan setelah perang memperebutkan Bright Castle dan pengepungan Crimson Spire, Sid mengikuti Nevis dari Immortal Flame, sementara Ellie mengikuti Seisan dari Song. Jalan mereka tidak pernah bertemu lagi selama bertahun-tahun sejak saat itu, sampai hari ini. Dewa, Sid adalah petarung yang lumayan di Forgotten Shore. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup di jalanan Dark City. Dan di tahun-tahun berikutnya,
dia menjadi semakin mematikan. Chain Isles, Southern Campaign, Second Nihmah, serta pertempuran-pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang diperjuangkan berdampingan dengan Changing Star baik di Sword Domain maupun di sini di Godgrave, telah melembutkan dan mempertajam. Kemampuannya yang sudah luar biasa, mengubah Sith menjadi eksistensi yang unik di antara para Ascended. Dia bahkan pernah melawan penguasa bayangan, monster itu. Namun, dia didorong kembali oleh Felice. Mantan temannya itu terlalu cepat, terlalu kuat, dan terlalu licik. Kerisnya lebih pendek dari pedang yang dipegang Sith, namun, tampaknya pedang itu ada di mana-mana sekaligus. Lebih buruk lagi, saat bilah pedang mereka beradu, Sith merasakan tangannya gemetar karena kekuatan benturan yang dahsyat. Itu tidak masuk akal. Setelah lama menguasai inti dirinya dan dipersenjatai dengan memori yang tidak dapat dibeli dengan uang, Sith berada di puncak kemampuan seorang master, sementara aspek Ellie, kemampuan dormannya, setidaknya disesuaikan dengan utilitas. Bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Terhuyung mundur, Sith nyaris berhasil mengaktifkan kemampuan kebangkitannya tepat waktu. Tubuhnya menjadi tidak berwujud selama sepersekian detik, dan bilah bergelombang dari keris yang indah itu menembus lengan bawahnya tanpa memotong uratnya. Meluncur kembali di permukaan tulang yang berdarah karena sinar matahari, dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan mengangkat pedangnya ke posisi bertahan, sambil bernapas dengan berat. Itu sama sekali tidak masuk akal. Kapan kamu menjadi begitu kuat? Suaranya terdengar serak dan berat. Felice menggertakkan giginya, lalu menerjang maju secepat kilat. Aku selalu kuat. Sith menggunakan aspeknya untuk memberikan dirinya beberapa saat kekuatan yang luar biasa, dan memukul keris tajam itu ke samping. Terdengar ledakan yang memekakkan telinga, dan ledakan percikan api. Tangannya yang bebas berubah menjadi kepalan tangan, dan melayang ke arah wajah cantik sang pelayan. Di kejauhan, Rain mendorong musuh ke samping. Menangkis tebasan ke bawah yang ditujukan ke kepalanya, dan menghantam gagang tacinya ke pelindung helm musuh yang terbangun lainnya. Setelah mendapat waktu untuk bernapas, dia menelan udara panas itu dan melihat sekelilingnya. Di sekelilingnya, para prajurit dari Seven Legion terlibat dalam pertempuran berdarah melawan pasukan elit Sword Domain. Para Feather Knight ternyata adalah musuh yang tangguh, meskipun mereka bukan tandingan monster sejati Valor. Tetap saja, mereka memiliki kualitas mengerikan yang dimiliki semua prajurit pasukan pedang. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, dengan mulus menjalin jaring baja tajam untuk mempertahankan diri dan menebas musuh. Kemampuan aneh ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi sangat mudah menjadi korbannya. Banyak yang sudah meninggal, banyak mayat juga sudah bangkit dari tanah. Pemandangan itu sungguh mengerikan sekaligus memalukan. Setidaknya ratu ada bersama mereka. Rain bergetar. Tidak jauh dari sana, seorang Blood Sister yang samar-samar dikenalnya tengah bertarung melawan seorang Knight of Valor. Pakaiannya yang berwarna merah tua dan jubah merahnya berubah menjadi warna merah yang kabur. Musuh yang terangkat itu berdarah karena belasan luka yang mengerikan, tetapi itu tampaknya justru membuatnya semakin kuat. Selain dia, ada masalah mengerikan lain di bagian medan perang mereka. Dia adalah salah satu ksatria bulu, seorang wanita muda yang mengenakan baju zirah tipis dan jubah putih, pelindung bahunya dan bulu-bulu helmnya dihiasi bulu-bulu putih. Wajah mudanya cantik dan muram, dan rambutnya tampak keemasan. Dari cara dia bergerak dan kehadirannya yang mengancam di medan perang, dia memberi Rain kesan yang sama seperti kebanyakan legasis. Tajam, membumi, mematikan. Di antara semua prajurit yang bangkit yang mereka hadapi,
wanita muda itu adalah yang paling berbahaya, karena telah membunuh beberapa rekan Rain. Itulah sebabnya Tamar berjuang ke arah itu dan menghadapinya secara pribadi. Brengsek, pertarungan mereka sungguh menegangkan sekaligus mengerikan, karena keduanya berada di puncak dari apa yang ingin dicapai oleh para Awaken biasa. Namun yang paling mengerikan, bagi Rain, adalah jantungnya berdebar kencang setiap kali bilah tajam musuh bersiul melewati Tamar, meleset dari bagian vitalnya paling banter beberapa sentimeter saja. Merasakan firasat buruk, Rain mengembuskan napas sambil menggertakkan gigi dan menerjang kembali ke dalam kerumunan yang marah itu. Dia mencoba berjalan menuju tempat Tamar dan si ksatria bulu muda bertarung, tetapi butuh waktu lama. Terlalu banyak orang yang bertarung, berdarah, dan mati antara dia dan kedua warisan. Terlalu banyak kekacauan. Dia bisa menjadi salah satu orang yang sekarat kapan saja, jatuh ke tanah di pancuran darah. Meskipun kakaknya adalah seorang Saint yang kuat, dia tidak maha kuasa. Di medan perang seperti ini, hidup dan mati dapat diputuskan dalam sepersekian detik. Dan Rain membuang-buang waktu terlalu banyak untuk mencoba menghubungi Tamar. Budak Bayangan bab 1999, Pelukan Bayangan. Saat Rain berjuang keras untuk berjuang menuju Tamar, Tamar juga berjuang keras untuk melawan musuhnya yang menakutkan. Baik dia maupun si ksatria bulu muda tampaknya memiliki inti yang sepenuhnya jenuh, memiliki keterampilan tempur yang luar biasa. Dan sangat hebat dalam mengendalikan esensi mereka, setidaknya pada tingkat yang dapat dicapai oleh sang terbangun. Hasilnya, kecakapan fisik mereka benar-benar manusia super. Dan bentrokan mereka tampak seperti angin puyuh baja yang bergulir melintasi medan perang, bertabrakan dengan prajurit lain untuk melahap mereka dari waktu ke waktu. Akan tetapi, Rain masih bisa melihat detail pertarungan tersebut, dan meskipun kekuatan kedua warisan itu hampir sama. Tamar jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena lebih muda dan kurang berpengalaman. Sekilas, sepertinya dia benar-benar berusaha memukul mundur Feather Knight. Namun, Rain tidak dapat tidak menyadari bahwa musuh Tamar belum menggunakan aspeknya. Entah itu tidak ada hubungannya dengan pertempuran, atau dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan kemampuannya. Pertarungan itu tampaknya akan berlangsung lama dan melelahkan, lagi pula. Kemampuan aspek yang kuat menghabiskan banyak esensi, setiap prajurit yang terbangun tahu untuk membatasi esensi mereka dalam pertarungan. Memperkuat tubuh, menggunakan kemampuan yang telah dibangkitkan, dan mengaktifkan pesona ingatan. Itulah hal-hal yang hanya mereka lakukan ketika diperlukan selama pertempuran berkepanjangan. Jika diberi pilihan, dan sementara sang ksatria muda tampaknya masih memiliki kemewahan untuk memilih, Tamar tidak, dan sudah menunjukkan kecepatan yang mengejutkan sesering mungkin. Itulah satu-satunya alasan yang berhasil ia pertahankan untuk saat ini. Rain berharap bentrokan mereka akan membawa kedua warisan lebih dekat kepadanya, tetapi mereka tampaknya malah menjauh. Brengsek, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian kecil dirinya yang pengecut berbisik, bahwa dia juga tidak perlu melakukan apapun. Mencoba membantu Tamar sama saja dengan menempatkan Rain dalam risiko. Tamar sangat bangga dengan dirinya dan keluarganya, sejarah mereka, keunggulan bela diri mereka, tradisi mereka. Tentunya, warisan yang bangga seperti dirinya dapat membela dirinya sendiri. Mengapa Rain harus mempertaruhkan nyawanya sendiri demi warisan yang berhak? Dia harus berkonsentrasi melindungi dirinya sendiri. Bertahan hidup di medan perang ini sudah cukup sulit. Melakukannya sambil bergegas mencapai musuh yang mematikan sama saja dengan mengundang kehancurannya sendiri. Terjebak dalam masa baja tajam dan melawan kebangkitan,
dia menggertakkan giginya dan melihat ke bawah, ke bayangannya sendiri. Kemudian, dia memaksakan permohonan yang tertahan, Aku butuh bantuan. Rain jarang meminta bantuan gurunya. Bagaimanapun, gurunya adalah sosok yang misterius dan agung. Tapi saudara laki-lakinya, jika dia tidak bisa meminta pertolongan pada kakak laki-lakinya di saat putus asa, lalu kepada siapa lagi dia bisa meminta pertolongan? Sesaat kemudian, suaranya yang menenangkan mencapai telinganya di tengah hiruk-pikuk pertempuran. Ada sesuatu yang bisa kulakukan. Tapi, ini agak tidak biasa. Rain bertarung dengan seorang prajurit dari pasukan pedang, menangkis pedangnya ke samping dan memberikan tebasan ke bawah yang menghancurkan ke bahunya. Baju zirahnya yang terbuat dari baja mampu mencegah taci hitam itu melukai lebih dalam, namun kekuatan hantamannya membuat pria itu terjatuh ke tanah. Rain menendangnya untuk memastikan dan berteriak, tidak peduli jika ada yang mendengarnya. Lakukan sekarang. Pada saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tersembunyi di tengah malapetaka pertempuran dan tidak disadari oleh siapapun kecuali dirinya, bayangan kedua terpisah dari dirinya sendiri selama sepersekian detik. Lalu bayangan kedua mengalir ke atas sepatu bot kulitnya, dan melilitnya. Mata Rain terbelalak. Apa yang? Begitu bayangan itu memeluknya, perubahan menakjubkan terjadi. Tubuhnya, yang tadinya terasa sakit karena tegang dan lelah, tiba-tiba dibanjiri kekuatan yang luar biasa. Setiap serat tubuhnya terasa berenergi dan segar kembali, otot-ototnya dipenuhi potensi dan kekuatan. Kekuatannya, kecepatannya, daya tahannya. Terasa seolah-olah semuanya meningkat 2 kali lipat, atau bahkan lebih. Persepsinya menjadi tajam, membuatnya lebih mudah untuk memahami detail kejadian di sekelilingnya. Bahkan taci hitamnya terasa lebih mematikan di tangannya. Pada saat yang sama, entah mengapa dia merasa lebih tenang. Ada kehadiran yang samar namun luas dalam benaknya, yang tidak dikenal, tetapi tidak asing. Kebalikan dari asing, sebenarnya. Kehadiran samar dan gelap itu dalam dan meyakinkan, membuatnya merasa aman. Lebih baik, Rain mendengar suara kakaknya lagi. Hanya saja kali ini, suara itu tidak berasal dari bayangannya, melainkan, suara itu bergema langsung di dalam benaknya. Dia membeku sesaat. Lumayan, itu memang lebih baik, jauh lebih baik. Siapa yang butuh aspek? Sambil memegang gagang tacinya, Rain menarik napas dalam-dalam, lalu melontarkan dirinya ke depan. Tiba-tiba, lautan kebangkitan di depannya tidak lagi sulit ditembus. Berbekal keterampilannya dan dipeluk oleh bayangan, Rain memotongnya dengan kecepatan yang dahsyat. Pedangnya berubah menjadi kabur gelap saat menangkis dan mendorong bilah musuh menjauh, dan ketika itu tidak cukup. Dia menggunakan tubuhnya yang lincah untuk menyelinap melewati mereka atau melemparkan mereka ke samping. Mungkin seperti itulah rasanya menjadi seorang ascendet. Menatap sekilas pertarungan menegangkan antara Blood Sister dan Knight of Valor, Rain bergidik. Tidak. Dia belum siap menghadapi Master. Faktanya, dia mungkin masih jauh lebih lemah daripada yang terbangun dengan aspek pertarungan kuat yang memperkuat tubuh mereka. Memang, pelukan bayangan jauh lebih serbaguna daripada kebanyakan aspek semacam itu, meningkatkan semua ciri fisiknya, bukan hanya 1 atau 2. Itu sudah cukup. Jarak antara Rain dan Tamar akhirnya mulai menyusut. Dan semakin ia terbiasa dengan kekuatan barunya, semakin cepat pula jaraknya menyusut. Tunggu, Tamar. Rain akhirnya merasa bahwa firasat buruknya tidak lebih dari sekadar rasa cemas yang salah. Dia hampir sampai, dia hampir berhasil, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya.
Rain berjarak kurang dari selusin meter dari dua warisan yang sedang bertarung ketika irama bentrokan mereka berubah. Si ksatria bulu muda melakukan sesuatu yang membuat Tamar bergoyang, lalu dengan cepat melepaskan diri. Matanya tiba-tiba bersinar seperti dua bintang dingin, dan busur listrik biru menari-nari di seluruh baju besi baja miliknya. Sebelum Rain sempat bereaksi, dia mengarahkan pedangnya ke depan. Lalu, kilatan cahaya yang membakar melesat dari ujungnya, seketika mencapai Tamar dan menelan sosoknya dalam kilatan cahaya biru. Budak Bayangan Bab 2000, Binatang Manusia. Tamar diselimuti oleh cahaya biru menyilaukan sesaat, lalu terlempar dengan keras ke tanah. Pedangnya terlepas dari tangannya, berderak saat meluncur di permukaan tulang yang berlumuran darah. Baju zirahnya hangus dan meleleh di beberapa tempat, memperlihatkan bercak-bercak kulit yang terbakar mengerikan. Gumpalan asap mengepul dari bawahnya, menghilang di udara. Rain membeku sesaat, pikirannya mati rasa. Tidak, apa yang menyambarnya tidak ada bedanya dengan petir sungguhan, yang lebih dari sekadar mampu mengubah tubuh manusia menjadi abu. Namun, legasi muda itu pasti memiliki memori yang memberinya tingkat ketahanan yang cukup tinggi terhadap serangan unsur. Begitulah caranya dia bertahan hidup. Namun demikian, dia masih terluka dan tergeletak tak berdaya di tanah, untuk sementara tidak mampu membela diri. Dan musuhnya tidak terluka, masih memegang pedang di tangannya. Busur listrik berwarna biru masih menari-nari di baju zirahnya. Bergerak, suara kakaknya membangunkan Rain dari linglung. Ksatria bulu muda itu melangkah maju, mengangkat pedangnya dengan tangan yang goyah. Wajahnya pucat, mungkin karena ia tidak terbiasa membunuh orang, atau mungkin hanya karena wajahnya disinai oleh cahaya biru dari aspeknya yang menakutkan. Sesaat kemudian, Rain melompat ke arah Tamar dan menerjang wanita muda itu, bersiap untuk menyerang. Tentu saja, dia tidak lupa menuangkan saripati ke dalam piece de resistance. Dan membatasi jangkauan pertahanannya hanya pada listrik, sehingga meningkatkan perlindungannya terhadapnya setinggi mungkin. Sang ksatria bulu muda tersentak dan mengalihkan pandangannya ke musuh baru. Pedangnya bergerak, dan sambaran petir lainnya berderak saat menyambar Rain. Kecepatannya terlalu mengerikan untuk dihindari, atau bahkan ditanggapi. Rain baru tahu bahwa dia telah terkena serangan sesaat kemudian, ketika penglihatannya tenggelam dalam lautan putih, dan rasa sakit yang mengerikan menusuk seluruh tubuhnya. Tapi tidak seburuk itu. Dia buta dan kesakitan, tetapi hanya mengalami sedikit kerusakan. Tampaknya memori pelindung yang diciptakan saudaranya untuknya jauh lebih unggul daripada apa yang dimiliki Tamar, warisan yang sebenarnya. Dia secara mengejutkan tidak terluka. Tapi rasa sakitnya sungguh mengerikan, dan muatan listrik itu benar-benar mengacaukan kendalinya atas tubuhnya. Ah, sial, Rain dibutakan, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk merasakan bayangan. Dia telah dilatih untuk menjelajahi dunia dengan indera ini juga. Itu harus dilakukan sampai dia mendapatkan kembali penglihatannya. Dia masih harus berurusan dengan Feather Knight. Sesaat kemudian, dia menepis pedang wanita muda itu dan menghantamkan bahunya ke dada musuh, membuat mereka berdua terpental menjauh dari Tamar dan jatuh ke tanah. Rain kebingungan, tetapi dia tetap berdiri dan menyerang dengan pedangnya, merasakan urgensi yang mengerikan. Dia waspada terhadap musuhnya. Gerakannya lincah dan sangat cepat, tetapi si ksatria bulu muda masih berhasil menangkis taci hitam itu. Dia masih berlutut dan sedikit linglung, menggunakan kedua tangannya untuk menahan hantaman Rain pada bilah pedangnya. Rain samar-samar dapat melihat helm musuhnya telah terlepas, dan rambut emasnya berkibar tertiup angin. Namun, gambarnya samar dan buram,
sehingga sulit untuk melihat detail apapun. Begitu kedua bilah pedang itu berbenturan, Rain mengeluarkan desisan kaget dan terhuyung menjauh. Dasar wanita licik, musuhnya yang berambut emas telah menggunakan kekuatan aspeknya dengan cara yang berbahaya. Alih-alih menyalurkannya menjadi sambaran petir, dia hanya menyalurkannya ke pedang bajanya. Dari sana, kekuatan itu menjalar melalui bilah taci milik Rain dan masuk ke tubuhnya, sehingga menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Aduh, kesalahan sesaat. Rain memberi si ksatria bulu yang cantik itu semua waktu yang dibutuhkannya untuk bangkit. Namun, di saat berikutnya, dia harus menunduk dengan ekspresi terkejut saat Rain tanpa basa-basi melemparkan taci ke wajahnya. Saat musuh bereaksi, Rain sudah berada di dekatnya, meraih pedangnya dengan satu tangan, dan memberikan pukulan yang menghancurkan ke dadanya dengan tangan lainnya. Tangan Rain dilindungi oleh sarung tangan yang terbuat dari kulit hitam yang tidak berkilau. Kulit adalah penyekat yang jauh lebih baik daripada bilah taci hitam, jadi yang ia rasakan saat menyentuh pedang dan pelindung dada musuh hanyalah sedikit perih. Kekuatannya saat ini, pada saat yang sama, cukup mengerikan untuk membuat baja sang ksatria bulu muda sedikit runtuh. Dan teriakan tertahan keluar dari mulutnya. Tetapi tampaknya hal itu tidak cukup untuk membuat legasi muda kehilangan keunggulannya. Detik berikutnya, lutut sang ksatria bulu menghantam sisi tubuh Rain, dan tinjunya membuatnya terhuyung ke belakang karena kesakitan. Satu tinju menghantam tulang rusuknya, tinju lainnya menghantam dagunya. Membuat Rain merasakan darah. Mengapa dia harus mahir dalam pertarungan tangan kosong juga? Dia terhuyung mundur, lalu langsung berputar dan menukik ke bawah, menyapu kaki musuhnya. Tidak memberi kesempatan kepada ksatria berambut emas itu untuk bangkit, Rain menekannya ke tanah dan meninju wajahnya, menyebabkan darah segar menyembur dari hidung wanita muda itu. Sesaat kemudian, mereka berdua bergulat di tanah yang berlumuran darah, mencoba untuk menghancurkan, mematahkan, dan mencekik satu sama lain. Bulu-bulu putih pada baju besi legasi muda itu segera rusak dan berubah menjadi merah, dan baju besi Rain tidak lebih baik. Rain lebih deras, tetapi sang ksatria bulu muda masih diselimuti jaring biru dari busur listrik, yang terus-menerus melukai dan membuat musuh mati rasa. Saat itu, penglihatan Rain hampir pulih, memperlihatkan wajah musuhnya yang kotor, berdarah, dan menyedihkan. Ketakutan dan keputusasaan di matanya, dan niat membunuh yang menakutkan juga membara di dalamnya. Untuk sesaat, Rain merasa terputus dari pikiran dan tubuhnya sendiri. Pada saat itu, mereka berdua tidak tampak seperti pejuang, atau bahkan manusia. Sungguh, tidak ada keanggunan, keterampilan, atau kehormatan dalam perjuangan mereka yang kejam dan buruk. Sebaliknya, mereka tidak ada bedanya dengan binatang buas yang kotor, yang saling mencabik satu sama lain dalam nafsu membunuh yang membara. Tetap saja, salah satu di antara mereka harus mati, dan yang satu lagi akan hidup. Itulah hakikat pertempuran. Rain tidak punya waktu atau kemewahan untuk ragu, berpikir, atau bahkan merasakan. Dia hanya bisa berusaha memastikan bahwa, pada akhirnya, dialah yang selamat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.